Halo friends, kembali lagi dengan saya Lindan. Pada video kali ini saya memberikan 4 berita update seputar teknologi. Apa saja itu? Nantikan setelah yang satu ini. Oke, yang pertama, China pimpin pertumbuhan jaringan 5G secara global. Dilansir dari Cellular ID, China mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin 5G global. Hal itu karena didorong investasi operator yang signifikan dan peningkatan penyerapan, serta adopsi yang diperkirakan mewakili setengah dari semua koneksi seluler negara pada 2025. Demikian laporan terbaru yang dikeluarkan oleh GSMA. Dalam laporan bertajuk Ekonomi Seluler Edisi China, GSMA mengatakan tingkat pertumbuhan akan setara dengan negara-negara 5G terkemuka lainnya, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Dengan investasi operator lebih dari 180 miliar US dollar yang diperkirakan akan dilakukan di negara ini selama 5 tahun ke depan. Setelah peluncuran layanan 5G komersial pada Oktober 2019, laporan GSMA menemukan bahwa 3 operator Cina sekarang telah membangun lebih dari 160.000 base transceiver station atau disingkat BTS yang compatible, yang mencakup lebih dari 50 kota. Pembangunan yang masif itu bertujuan untuk memperluas jangkauan dan kapasitas mandiri yang menjangkau seluruh negeri. Yang kedua, usai 108 megapiksel, ini Samsung mengerjakan sensor kamera 150 megapiksel. Dilansir dari CNN Teknologi, perusahaan teknologi asal Korea Selatan, Samsung Electronics, disebut tengah mengerjakan sensor kamera 150 megapiksel. Hal ini menyusul sensor kamera 108 megapiksel yang disematkan pada 3 ponsel Samsung Galaxy S20 yang meluncur beberapa waktu lalu. Lewat akun penggiat gadget @kuma_sleepy pada Selasa 17 Maret kemarin, dia mencuitkan sensor 150 megapiksel itu dipadukan dengan teknologi nonacell. Ukuran sensor ini hampir sebesar 1 inci. Sebelumnya pada sensor kamera 108 megapiksel, Samsung sudah menggunakan teknologi tetracell. Teknologi tetracell bakal menyatukan 4 piksel terpisah menjadi satu kesatuan piksel. Keempat piksel terpisah ini masing-masing berfungsi untuk mendeteksi cahaya merah, biru, dan hijau. Data keempat piksel ini kemudian disatukan sehingga tetracell bisa meniru sensor yang lebih besar. Selain tetracell, HMX juga didukung dengan teknologi Smart ISO yang mampu menghasilkan gambar-gambar yang lebih terang. Dengan menggunakan ISO tinggi, juga bisa membantu mengurangi noise pada hasil gambar. Yang ketiga, Sony ungkap spesifikasi PS5 menggunakan SSD dengan prosesor AMD. Dilansir dari kompas.com, beberapa hari lalu Microsoft mengungkap spesifikasi konsol Xbox Series X kepada publik. Seolah tak mau kalah, Sony pun kini turut melakukan hal serupa. Perusahaan teknologi asal Jepang ini membeberkan detail dan spesifikasi dari konsol PS5 melalui sebuah video live streaming. Sony membahas lebih lanjut mengenai jeroan dan komponen pada PS5. Menurut lead system architect of PlayStation 5, Mark Cerny, Sony akan menggunakan Solid State Drive atau SSD sebagai media penyimpanan. Hal ini sesuai dengan prediksi sejumlah analisis. SSD memiliki kecepatan baca dan tulis yang lebih cepat ketimbang hard disk drive atau HDD. Menurut Mark, SSD memiliki performa 10 kali lipat lebih cepat dibandingkan HDD atau HDD. Bahkan untuk membaca sebuah game hanya membutuhkan waktu 2,7 detik saja. Ia pun menyebut bahwa PS5 akan dibekali dengan penyimpanan SSD internal berkapasitas 825 GB. Kapasitas ini masih dapat diperluas karena Sony menyediakan slot SSD tambahan pada perangkat PS5. Konsol anyar ini juga hadir dengan prosesor AMD Zen 2 octa-core
berkecepatan 3,5 GHz, beserta prosesor grafis berbasis RDNA 2 milik AMD. PS5 juga akan dibekali dengan RAM 16 GB. Sony juga mengungkap bahwa konsol ini mampu mendukung gambar baik pada resolusi 4K maupun 8K atau 8K. Konsol ini juga akan bisa membaca game dari piringan Ultra High Definition UHD Blu-ray. Sementara untuk tanggal peluncurannya, Sony menyebut bakal menghadiri konsol ini pada akhir tahun 2020. Nantikan saja untuk peluncurannya. Yang keempat, Samsung Galaxy A50 mulai mencicipi Android 10. Dilansir dari liputan6.com, Samsung terus merilis Android 10 untuk jajaran smartphone besutannya. Kali ini mendapatkan pembaruan ke OS tersebut adalah Galaxy A50. Samsung Galaxy A50 disebut sebagai salah satu smartphone paling populer dari Samsung. Smartphone ini bergabung dengan sejumlah produk lain yang lebih dahulu untuk mendapatkan pembaruan Android 10. Untuk Galaxy A50 menghadirkan One UI 2.0, navigasi gestur baru, serta patch keamanan Maret 2020. Sejauh ini Android 10 untuk Galaxy A50 baru menyambangi Korea Selatan, namun peluncurannya diyakini akan diperluas ke berbagai pasar dalam waktu dekat. Oke, sekian dulu berita dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan jangan lupa tekan subscribe di bawah ini. Dan selamat beraktivitas.